belum ada kesadaran bahwa sesungguhnya semua dari kita itu potensial untuk jadi korban. Halo good friends, sekarang ketemu di Tech Talk, ada saya Nelsi Hombi yang akan mengawali dan juga mengawal acara ini tentunya sampai dengan selesai. Tapi saya nggak sendirian karena di kesempatan kali ini, Tech Talk kali ini, saya bersama dengan bintang tamu yang sangat spesial. Sebelum kita ke bintang tamu yang sangat spesial, saya akan kasih tahu dulu bocoran apa yang akan dibahas di kesempatan kali ini. Kita akan membahas mengenai data pribadi, jangan sampai dicuri. Jangan sampai dicuri. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan bintang tamu yang spesial tentunya di kesempatan kali ini. Yang pertama kita akan kenalan dulu sama Pak Ono selaku pakar IT. Selamat datang Pak di Tech Talk. Selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Senyumnya luar biasa sekali Pak Ono. Langsung stres ya. Saya. Stres ya, jangan stres Pak. Kita akan bahas ngobrol-ngobrol santai. Dan juga selain Pak Ono juga ada Bu Lili. Selamat datang di Tech Talk Bu, yang merupakan Eksekutif Vice President dari BCA. Apa kabar? Baik, Pak. Luar biasa. Luar biasa senyumnya juga ya. Kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol juga dengan Bu Lili dan the one and only Mbak Najwa Shihab. Apa kabar? Kabar baik, Neil. Luar biasa di tengah-tengah kesibukannya mau menyempatkan waktu untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Iya dong, kan ngobrolnya seru banget. Dan ngobrolnya sama Bu Lili dan Pak Ono lagi. Itu dia. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi mengenai obrolan kita dan juga topik kita, yaitu tentang data pribadi jangan sampai dicuri, kita lihat dulu di layarnya Good Friends. Ini kita mencoba untuk meng-capture beberapa berita mengenai pencurian data. Kita coba baca satu persatu dulu. Ada hoax, aplikasi palsu siaran langsung pertandingan sepak bola. Yang dimana pertandingan sepak bola ini kan disukai sama masyarakat ya. Lalu kemudian ada waspada pengiriman malware lewat iMessage bisa dicuri data dan juga sadap handphone kita. Ada juga Mavindo yang membagikan tips menghindari modus APK di handphone. Dan ini yang menarik adalah pelaku scam yang menggunakan video film Barbie Bapak Ibu palsu yang digunakan untuk mendapatkan korbannya. Dan juga ternyata ada UMKM yang masih jadi sasaran empuk pelaku kejahatan cyber di tahun 2023. Seperti yang Good Friends lihat tadi di layar Good Friends nih, sekarang ke Mbak Nana dulu deh. Mbak Nana melihat tadi berita-berita dan juga headline-headline yang membahas mengenai pencurian data gitu ya, dan juga beragam. Mulai dari pertandingan live bola, terus kemudian film yang lagi happening, film Barbie, dan juga tadi sampai dengan UMKM. Pokoknya modusnya beragam ya? Modusnya beragam. Tanggapan Mbak Nana apa nih melihat pemberitaan yang seperti tadi? Ya, sebetulnya kalau dari segi pemberitaan rasanya memang sudah cukup masif, tetapi apakah itu efektif? Berarti jawabannya belum, karena masih banyak sekali korban pencurian data begitu ya. Saya rasa secara umum tuh masyarakat kita tuh masih belum merasa mereka potensial jadi korban serangan pencurian data. Jadi masih merasa mereka tidak punya cukup informasi yang berharga untuk dicuri. Jadi itu pasti kejadiannya sama orang-orang yang memang setiap hari emang kerjanya di bagian itu, atau memang wah duitnya banyak makanya diambil. Jadi belum ada kesadaran bahwa sesungguhnya semua dari kita itu potensial untuk jadi korban. Semua ya? Semua. Dan yang kedua menurutku juga memang ada persepsi seolah-olah yang berharga itu hanya barang-barang kita di dunia nyata. Jadi yang dilindungi dengan luar biasa adalah mobil kita, perangkat kita, beli berangkas, ditaruh di bawah lemari, dan sebagainya gitu. Dan tidak melihat data pribadi sebagai aset yang berharga yang seharusnya juga dilindungi. Jadi masih ada tuh kesenjangan informasi atau kesenjangan melihat seperti itu. Padahal kalau kita tahu zaman sekarang ya mana ada lagi orang yang naruh duit di bawah lemari gitu. Ada sih. Tapi sebagian besar kan aset kita adanya di bank, di BCA gitu. Dan bagaimana cara kita melindungi data pribadi? Yaitu sama halnya seperti ilustrasinya kita melindungi berangkas kita gitu. Karena itu satu-satunya akses yang kita miliki untuk kemudian bisa kita jaga dan jangan sampai dicuri oleh orang. Jadi menurutku memang ada persepsi yang seperti itu. Dan kalau spesifik kita bicara anak muda, anak muda kan memang sehari-harinya di dunia digital gitu, yang membuat mereka jauh lebih rentan terhadap berbagai kejahatan cyber. Bukan hanya karena mereka hidupnya di sana, beli makanan di sana, beli segala macam di sana, cari jodoh di sana. Masih siapa yang gara-gara DM mendapat jodoh? Ayo, siapa yang gara-gara DM dapat jodoh? Saya. Mudah-mudahan jodohnya manusia, bukan ini ya, bukan virus. Tapi itu kan juga potensi jadi kejahatan cyber juga sebenarnya kan. Betul. Karena sebagian besar hidup kita di sana gitu ya.
Dan terutama karena anak muda suka ngikutin tren, dan trennya tuh sekarang berlomba-lomba eksis di media sosial, dan tanpa sadar terkadang luput eksisnya juga dengan memberitahu data pribadi yang mereka punya gitu. Jadi itu tuh menurutku memang hal-hal yang bikin rawan, terutama orang-orang yang sehari-hari hidupnya di dunia digital. Walaupun ada yang bilang kalau anak muda ini melek digital di zaman sekarang, banyak pahamnya tapi bisa menjadi korban juga, Mbak Nana ya? Iya, karena ya itu persepsi atas apa yang sebetulnya penting itu belum sepenuhnya mereka sadari bahwa ini tuh pentingnya karena apa gitu. Jadi pemberitaannya ada, tapi tingkat kekonkretan bahayanya itu terkadang tidak sampai atau tidak tersampaikan. Dan itu menurutku tidak bisa disalahkan kepada konsumennya atau netizennya, terutama juga kepada medianya yang mungkin saja memang belum sepenuhnya melakukan fungsinya. Berarti evaluasi buat semua sih menurutku. Wow, mantap sekali ya. Tapi mengenai anak muda, menarik sekali tadi obrolannya bahwa anak muda ini memang yang sebenarnya dekat dengan teknologi dan juga sehari-harinya juga menggunakan teknologi, bahkan sampai dapat jodoh tadi kalau kata Mbak Nana ya. Kita ke Bu Lili. Bu Lili sebagai ibu yang memiliki anak-anak yang masih muda juga di rumah, gimana nih tanggapan Ibu mengenai anak-anak yang mungkin sekarang boleh dibilang apa-apa serba digital, serba handphone ya kan? Boleh ceritain nggak pengalamannya sama Good Friends sekarang? Iya, Good Friends semua. Jadi saya sebagai ibu yang memiliki remaja dan juga bagian dari tim yang 85% sampai 90% adalah anak-anak muda, saya melihat bahwa memang anak-anak muda dikondisikan dari sejak mereka kecil, mereka sudah hidup di dalam dunia digital. Jadi semuanya disiapkan oleh orang tua nih, dari gadget, internet, difasilitasi lah untuk melakukan semua aktivitas digital mereka. Sampai sekolah pun mereka perlu melakukan eksplorasi melalui internet. Jadi itu membentuk mereka menjadi seorang yang memang tergantung banget sama dunia digital. Mereka tidak sadar tentang ada bahaya-bahaya yang mengancam di dunia digital. Di satu sisi menawarkan kemudahan. Mereka hanya melihat bahwa kemudahannya, mereka hanya mau experience-nya, mereka hanya mau benefit-nya. Mereka ada lagi istilah itu yang namanya FOMO ya, fear of missing out. Nah, itu kan. Nah, mereka itu bahkan kalau bisa nih scan QR nih, untuk beli satu gratis satu, mereka akan segera melakukan scan. Dan setelah scan itu mereka akan mengisi data pribadi, mereka tidak sadar gitu ya. Ada lagi cerita tanggal 5 misalnya, huruf E, yang punya huruf E KTP-nya ayo diganti dengan satu ekor bebek. Nah, mereka dengan cepat akan memberikan karena mikir ya experience-nya dapat bebek kapan lagi gitu ya. Ada lagi cerita mereka, kalau misalnya saya bisa dapat gratisan, buat apa saya harus bayar gitu ya. Jadi carilah yang namanya gratisan, software gratisan langsung di-install di HP ataupun di laptop. Nah, itu semua membuat mereka rentan sebenarnya. Jadi tidak bisa kita pungkiri kenapa anak muda semua itu masih rentan terhadap pencurian data. Nah, kira-kira seperti itu, Pak. Oke, tapi berarti kalau bisa ngeliat anak muda dengan segala teknologi yang terbantukan dengan kecanggihannya, termasuk scan QR, kemudian juga tadi promosi dan lain sebagainya, bisa dibilang anak muda ini memang membutuhkan kemudahan nggak sih di zaman teknologi yang serba cepat ini? Dari Mbak Nana gimana nih? Iya, karena memang dunianya, terutama yang digital natives ya, mereka tumbuh, lahir di dunia yang memang menawarkan begitu banyak pilihan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan. Dan yaitu kemudahan dan kenyamanan itu mendorong mereka untuk mendapatkan sesuatu yang instan di berbagai pengalaman, termasuk interaksi dengan teknologi. Jadi prinsipnya itu kalau nggak simple, nggak sederhana, akan ditinggal. Kalau aplikasinya ribet, ya udah gua delete aja aplikasinya gitu. Karena sekali lagi memang banyak sekali pilihan yang mereka miliki gitu. Dan apa namanya? Di satu sisi juga tadi menyebutkan yang gratisan, ada juga habit untuk mempraktekkan kebiasaan ekonomis, cari yang gratis gitu ya. Atau kemudian free aplikasi yang biasanya kemudian itu kalau kita download itu biasanya ada syarat-syaratnya tuh, kalau mau dapat free trial atau mau dapat bonus harus masukin nomor telepon atau harus ngasih data-data dan sebagainya. Dan memang terkadang nih mereka nyari gratisan bukan karena nggak punya duit, ya karena kebanggaan aja bisa dapat sesuatu dengan gratis. Bangga, ya. Bukan masalah keuangannya malah ya. Bisa dapat sesuatu dengan gratis begitu. Dan tapi menurut saya memang tidak bisa disamaratakan. Banyak juga yang kemudian percaya pentingnya menjaga data pribadi. Tidak otomatis mereka yang instan, kemudian juga menggampangkan. Jadi memang kuncinya memang bagaimana bisa menikmati berbagai kemudahan itu, tapi juga menjaga batas-batas yang memang harus dijaga, dan juga menyadari bahwa kerepotan itu memang perlu kalau kita mau hidup di dunia yang yang tadi, yang mudah, yang nyaman, tapi memangnya terkadang memang ada kerepotan-kerepotan yang perlu kita jalani.
supaya bisa selamat gitu sih. Betul. Walaupun semuanya bisa kita lakukan dalam genggaman gitu ya. Tadi kan seperti Bu Lili bilang juga dari gadget kita bisa melakukan banyak hal yang memberikan kemudahan dan juga kenyamanan. Nah, ngomongin soal gadget, kita ke Pak Ono dulu nih. Gimana sih proses yang namanya pencurian data itu bisa terjadi lewat gadget itu tadi, Pak? Versi yang paling sederhana dulu ya. Kalau ditipu sebenarnya gampang banget. Yang tadi prosesnya nipu nih sebenarnya. Ini prosesnya nipu tadi Nipu, itu gampang. Kita tuh kasih informasi yang nipu aja, orang percaya, terus dia karena dia pengen enak segala macam jadi dilakukan. Tapi kalau yang lebih sulit adalah si penyerang hacker tadi akan bikin aplikasi. Aplikasi ini nerangin beneran ya? Iya dong. Fokus mendengarkan. Iya. Soalnya serem sih. Tool-toolnya udah ada tersedia. Ini minta maaf Bu Lili. Iya. Kadang-kadang kita yang orang-orang jahat ambil aplikasi yang baik dari bank apa gitu kita ambil, kita bungkus sama aplikasi yang dia buat. Terus misalnya, terus kita nyebarin di grup atau di mana, grup, di WhatsApp. Anda akan dapat apa gitu ya yang menarik, silahkan diklik. Nah, ini kan aplikasi baik nih. Punya bank apa gitu, dia aplikasi baik, taruh, terus dia klik, kelihatannya kayak aplikasi baik. Mirip. Emang Sama persis. sama persis. Tapi kan aplikasi yang benar harusnya ngambil di Play Store segala macam. Ya. Nah, ini aplikasi ini akan ngomong ke hackernya. Dia akan ngomong dan si hackernya nanti bisa ngontrol handphone kita, walaupun handphone kita kondisinya standby, layar hitam, kita bisa ngontrol tuh handphone, terserah mau diapain udah. Itu kalau ada aksi dari orang yang diberikan link tersebut ya? Nah, kuncinya adalah ngeklik. Kalau kita nggak ngeklik, kita nggak percaya, kita selamat. Sayangnya kan ini banyak madu-madu, emasnya itu iya, gula-gula madu menggiurkan, diklik ya. Kadang bukan madu menggiurkan juga, kadang cuma undangan kawinan. Kemarin lagi rame tuh kan. Oh iya. Undangan kawinan disebar soal undangan kawinan, Iya. silahkan dibuka gitu. Nah, ya kita kan kawinan kan, oh siapa yang kawin nih gitu. Iya. Udah buka, ya Allah. Iya. Atau Oke. dari itu logistik sekarang kan Oh, yang apa-apa logistik itu ya. online gitu. Betul. Kirim paket udah sampai, isi link dulu masih Iya. kurang bayar gitu. Kan kita pasti kepikir dong, ini iya bener ya, saya habis belanja nih online gitu. Atau tracking sampai di mana barangnya Ya, gitu kan, nyampe ini pesanan gue gitu kan. Pas ada itu langsung. Ternyata Iya. ya. Tapi kan kalau itu ibarat kata dipancing dulu, Pak. Ya kan? Kuncinya Kita di pancingannya nih sebenarnya. Asli. Bikin ininya nggak susah loh. bikinnya nggak susah ya? Asli. Kan berarti kita sebagai netizen nih kepancing nih karena misalnya dapat WA, klik link ini karena paket Anda ternyata Nyasar. stuck di atau nyasar gitu ya. Nah, kalau misalnya kita sendiri nih, dari kita yang suka share di sosial media, kita nge-tag location, terus kemudian mungkin secara nggak sadar ngasih tahu nama Ya, paling gampang keluarga, mah. ibu. Paling gampang mah gini deh, Gimana, Pak? nggak usah jauh-jauh deh. Kita googling aja ya. Google, masukin kata-kata kunci yang sederhana aja. IKTP kita masukin. Terus klik gambar. Keluar IKTP orang banyak. Iya. Udah kita dapat informasi pribadi dari orang-orang kan ya. Ganti kata IKTP dengan kartu keluarga, keluar kartu keluarga orang. Itu di Google. Kalau mau lebih gila lagi di Play Store misalnya, Play Store, Iya. kita masukin IKTP, banyak aplikasi yang akan ngasih informasi kita tentang IKTP orang. Oke. Dan Maksudnya sih baik ya. Kan besok ada pemilu tuh. Betul. Maksudnya buat bukan ngetes, apa sih? Ngecek tukang coblos, tukang coblos. Ya, daftaran. Nah itu kalau Mbak Nana ngerti. Saya penjahat soalnya. Nah itu aplikasinya baik buat itu. Tapi kan orang karena itu data pribadi. Nah itu masalah itu. Iya. Data pribadi bikin aplikasi buat ngecek yang gituan. Diambil orang yang jahat jadi kacau itu. Ya itu karena tidak merasa data pribadi itu aset gitu loh dia. Iya. Oke. Tidak merasa sebenarnya analoginya tuh menurutku gini. betul. Bagaimana kita memperlakukan data pribadi seperti halnya kita memperlakukan sikat gigi. Kita nggak akan mungkin ngasih sikat, walaupun sedekat apapun gue, secinta apapun gue sama pacar gue, nggak mau tuh gue sikat gigi gue dipakai pacar gue. Iya. Sikat gigi itu sesuatu yang sifatnya pribadi. Betul. Gak mau gue share ke anak gue, ke orang tua gue, ke siapapun itu. Jadi mari memperlakukan data pribadi kita seperti sikat gigi. Jangan lu kasih ke siapa-siapa gitu loh. Itu kalau dari sisi kita. Iya. Nah yang jadi masalah kalau di Play Store ini kan developer yang bikin. Oke. Di luar kontrol kita sebagai Iya. orang ya, warga negara gitu. Nah kejadian juga nih. Dan di situ pentingnya kemudian masuk regulasi menurutku. Regulasi yang kemudian bisa, yang Padahal- kita harapkan bisa membuat itu. Padahal undang-undang PDP urusannya pribadi. miliar. Ini developer tadi ya Pak ya. Nah, ngomongin soal developer belum dan ada juga PP-nya Pak.
Oh, PP-nya belum ada, baru ada UU ya. Ini rancangan rancangan PP, tapi ya, belum. Jadi undang-undangnya udah ada. Padahal lebih ngerti daripada dia. Iya. Karena undang-undang kalau nggak diturunkan kan percuma. Dan ya. sekarang baru ada rancangan PP-nya. Hopefully segera sih. Hopefully Ya, segera. mudah-mudahan segera itu ya. terjadi dengan Iya. Nah, tadi ngebahas juga mengenai developernya dan juga mencari aplikasi nih. Ngomongin soal semuanya serba digital termasuk juga transaksi perbankan, Bu Lili. Ini kan BCA banyak juga nih kita melakukan transaksi perbankan lewat aplikasi seperti BCA Mobile, My BCA dan lain sebagainya. Dari BCA sendiri, dari Bu Lili, apa sih yang sudah dilakukan atau akan dilakukan mungkin untuk menjaga data-data pribadi nasabahnya? Jadi gini Pak Niel dan Mbak Najwa dan Pak Ono, sebenarnya BCA itu melakukan strategi pengamanan itu ya dari 3 aspek, people, proses, dan teknologi. Nah, people itu sering dikatakan ya dari cerita-cerita tadi juga ya paling gampang deh sasaran target phishing, target social engineering, sehingga kita melakukan yang namanya awareness. Awareness itu rutin kita lakukan baik untuk karyawan internal maupun karyawan kontrak ataupun untuk vendor kita dan untuk nasabah juga kita lakukan. Jadi semua itu kita lakukan untuk meningkatkan awareness buat mereka sehingga mereka bisa mengenal bagaimana sih model-model yang namanya phishing, social engineering. Nah, dilengkapi pula dengan proses. Nah, proses ini kita sebagai institusi perbankan yang diatur oleh Bank Indonesia dan OJK, kita mengikuti standar-standar dari BI dan OJK dan juga aturan-aturan pemerintah yang tadi misalnya Undang-Undang PDP. Nah, di internal sendiri kita pun sudah banyak policy dan standar untuk menjadi guidance buat teman-teman bagaimana di operasional kita menjaga keamanan data nasabah. Dan tentu saja itu semua dilengkapi dengan yang namanya teknologi. Nah, teknologi ini yang tadi kan kita udah dengar ceritanya macam-macam. Nah, kita melakukan berlayer nih. Jadi mulai dari depan, dari nasabah saat melakukan transaksi, kita sudah ada pengamanannya. Nah, sampai ke data center kita gitu ya. Di data center kami, pengamanan terhadap aplikasi, jaringan komputer, server sampai data nasabah yang ada di sana pun berlapis-lapis. Kemudian kita kan dengar cerita nih tadi, wah udah lewat social engineering gitu kan. Nah, data bocor gitu kan. Nah, kemudian apa tujuannya nih hacker nih? Data-data yang bocor itu ada di dark web. Ada yang namanya dark web, pusat jual beli data yang bocor. Dan data kredensial yang bocor ini dapat dimanfaatkan oleh para hacker untuk melakukan account takeover, di mana mereka akan mengambil alih nih account aplikasi kita. Untuk mengantisipasi ini semua, BCA telah membuat pengamanan baru melalui face biometric. Jadi pada saat kita mau ada penggantian device gitu ya, baik itu di BCA Mobile maupun My BCA, kita sudah membuat autentikasi melalui face biometric. Nah, pengecekan melalui face biometric. Nah, aplikasi My BCA merupakan aplikasi yang akan menjadi aplikasi super apps kita ke depan. Nah, yang sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas, kemudahan untuk menjawab kebutuhan dari good friends semua gitu ya, terutama anak-anak muda. Di situ ada fitur untuk e-deposito, investasi Welma. Nah, kemudian juga ada untuk transaksi favorit. Nah, kira-kira seperti itu ke depannya aplikasi My BCA akan menjadi super apps kita dan tentu saja dilengkapi dengan semua keamanan yang dibutuhkan. Jadi nah, transaksinya juga nyaman, ya, plus aman juga, dan nyaman gitu. Mantap, luar biasa sekali itu. Jadi buat good friends juga yang mau bertransaksi jangan khawatir, karena dari BCA sendiri pun juga sudah concern, sudah memerhatikan mengenai apa saja teknologi yang bisa digunakan untuk menjaga data pribadi nasabahnya, ya. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan? Saya ke Pak Ono nih. Sebagai anak muda nih kan dari banknya sendiri sebenarnya sudah memberikan, menerapkan teknologi-teknologi keamanan, ya, baik dari internal sampai dengan keluar, ya Bu. Gimana dengan anak mudanya sebagai nasabah yang memang menggunakan teknologi untuk kehidupan sehari-hari bahkan sampai dengan transaksi perbankan, Pak Ono? Mungkin saya balik ke arah filosofinya ya. Apa? Filosofi bagaimana orang akan nyerang. Oke. Supaya anak mudanya tahu. Tahu ya. Ngerti ya. Ini jujur, waktu saya ngelihat Bu Lili kok lemah lembut pas ngomong tadi saya stres. Oh, oke. Ternyata ganas juga. Nah, dengan kondisi BCA yang sedemikian kuat, orang nggak akan nyerang BCA. Oke. Jadi kalau kita lihat suatu sistem, ini kan ada perusahaannya BCA, terus ada jaringannya, udah gitu ada nasabah nih. Yang diserang duluan siapa? Bukan BCA. Cari perkara kita nyerang BCA. Oke. Jadi si hacker tidak akan menyerang BCA karena BCA terlalu kuat. Walaupun penampilan Bu Lili itu lemah lembut ya, mereka akan nyerang titik terlemah. Adalah nasabah. Nasabah justru ya. Iya.
Bu Lili udah bikin pertahanan gila-gilaan kan, dari sisi layanan ada face recognition apa segala macam. Di si nasabah kalau dia jorok, dia tidak bikin pertahanan di gadgetnya dia, di komputernya dia segala macam. Orang bisa naruhin malware di dalam gadgetnya dia, komputernya dia dong. Nah, malware ini yang bisa masuk, malware bisa jahat banget ya. Malware bisa diem, udah gitu dia akan ngelihat gini, ini orang ngeklik apa aja sih? Waktu ngetik password, ngetiknya apa aja? Nah, itu semua bisa dimonitor, dan apa yang dimonitor dikirimin ke si penyerang. Ya udah, tanpa dia perlu nyerang BCA, dia bisa dapat data-data si nasabah tadi dari si gadgetnya nasabah. Jadi biasanya kuat. Cuman per nasabahnya bisa diserang kalau dia nggak memperkuat pertahanannya dia. Itu inti yang paling ngerinya. Jadi dari si anak muda, ya, supaya aman, ya udah, sebenarnya dari sisi BCA udah oke. Tinggal dia harus belajar teknik bela diri supaya dia tidak sembarangan di internet. Contohnya jangan klik sembarangan. Terus misalnya kalau ini kira-kira too good to be true, ya udah jangan. Pasti bohong banget dah. Gitu. Pokoknya segala-segala yang aneh-aneh jangan dikerjain dah. Yang terlalu indah di depan perlu dicurigai. Nah, betul. Tolong jadi quote. Kalau Mbak Nana emang indah terus, jadi dia nggak dicurigai. Itu tuh bener banget loh. Tiba-tiba nawarin begitu ini ratusan juta apa gitu kan? Iya. Terlalu indah di Dan orang banyak yang percaya loh. Iya. Ngeri. Sebenarnya banyak faktor juga, mungkin pada saat lagi sibuk lalu kemudian nggak sengaja. Oh ya mungkin gitu, karena secara kalau misalnya ngomongin tentang tadi ya, yang di-share sama para calon penipu ini adalah mereka berusaha untuk membuat semirip mungkin dengan akun asli daripada banknya misalnya. Ya kan? Oh, ini ada kisah yang seru yang kayak gitu. Nih kisahnya gini nih. Gue lagi duduk sama teman hacker nih, sebelahan, hacker beneran. Kita duduk di hotspot, di wifi, free. Udah gitu dia arahin semua traffic internetnya ke laptopnya dia. Kita bisa nipu kayak gitu ya. Betul. Jadi semua traffic harusnya ke internet dipindahin ke sini. Terus dia nyenggol, no, ini ada yang mau transaksi perbankan nih. Tapi lewat dia. Kelihatan passwordnya segala macam. Udah gitu yang dia kerjain, ini kan dari banknya. Dari banknya dapetin halaman pertama nih kan, nggak dia kirim langsung ke sebelah sana, ditambahin. Kami sedang melakukan maintenance account, silakan masuk token Anda silakan dimasukin. Padahal di sebelah sini nggak ada maintenance account. Token dimasukin, dia dapat token dong. Sekarang dapat token. Yang dia kerjain apa di sebelah sananya? Transfer duit. Di depan hidungnya Ono langsung. Jadi betul Pak. Jadi yang data-data yang bocor tadi di dark web yang kami lihat itu memang benar sumbernya kenapa? Karena ada malware di PC nasabah gitu ya. Jadi data-data yang kemudian di save gitu ya, username password kadang itu diambil semua gitu. Jadi sumbernya dari mana? Dari yang gratisan itu, download pasti ada malwarenya. Dan termasuk berarti free wifi ya? Ya, free wifi aja. Free wifi. Iya kan, itu juga termasuk yang gratisan tuh. Pokoknya begitu ke tempat umum mana free wifi doang. Saya nggak berani asli, gue nggak berani. Itu potensi untuk pencurian data sangat besar. Sangat besar. Satu lagi yang ngeri lagi adalah yang namanya ini apa sih, crypto ransomware. Ransomware kan gini, orang mikirnya gini ya. Kita dapat ransomware, komputer kita dienkripsi. Terus kita bayar, kita dapat kuncinya buat buka enkriptnya ya. Kira-kira itu kan. Kejadian benernya lebih parah dari itu. Jadi ransomware masuk ke kita, komputer kita bakal dienkrip, tapi sebelum dienkrip, semua data kita dikirimin ke hacker. Sudah diambil semua. Jadi walaupun kita dibuka, data kita ada di sana semua. Sudah di sana. Dan itu yang masuk ke dark web tadi. Dan tidak ada jaminan kalau kita bayar pun data kita bisa balik gitu. Oh wow, oke. Sebelum terlambat nih, ibarat kata dari Bu Lili, apa sih sebenarnya tipsnya selain tadi ya? Mungkin wifi jangan, ibarat kata kalau jangan nggak butuh-butuh banget wifi di tempat umum, nggak usah lah ya. Pakai aja pakai data kita yang kita punya gitu. Betul, nah, kalau kayak gitu-gitu masih boleh nggak? Ada nggak tips-tipsnya buat nasabah nih atau buat good friends? Password atau PIN jangan di-share ke orang lain, bahkan ke orang terdekat kita, bahkan pasangan kita. Password atau PIN juga jangan di-save di browser. Dan jangan aktifin fitur autofill password pada device kita. Selain itu, gunakanlah password atau PIN yang berbeda-beda di tiap aplikasi dan ubahlah secara berkala. Dan jangan bikin yang mudah gitu. Kadang
nasabah itu ya pakai biar gampang, namanya juga instan gitu ya, maunya cepet gitu ya. Oh udah tanggal lahir aja deh. Ya. Nah itu ada loh Pak. 148. Di dark web itu ada yang bocor, bener. Yang di dark web itu ada yang tanggal lahir, bener. Nah kayak Udah gitu. kebanyakan pikiran. Short term Iya. memory loss juga. Oke, Iya. jadi nggak boleh ya? Iya, Jangan tuh, friends, jangan. dan jangan sampai memberikan data pribadi perbankan, misalnya PIN lah, namanya OTP, CVV, CVC gitu ya, jangan pernah memberikan. Jangan. Ya. Keep aja disimpan aja buat kita Ya. ya. Data-data perbankan yang sifatnya rahasia kita simpen. Cuman kita punya masalah tuh yang tadi CVC apa itu tadi? CVC. Ya itu. Bayangkan kalau kita ke hotel, terus kadang-kadang minta deposit kartu kredit kan. Iya. Kalau petugas hotelnya kurang ajar bisa di copy tuh. Ya. Oke. Tapi kita serba salah nih. Soalnya dia minta. Tapi kan sekarang ada kayak sebelum transaksi ada OTP yang dikirim ke Ya. HP. Ya. Itu Paling kan pertahanan kita di situ. di OTP. Iya itu. Jangan juga OTP-nya dibilangin ya, Bu. Kadang udah ngasih CCP OTP, ampun deh ya kan. Iya. Kadang Iya. mereka modelnya kayak mau menolong gitu ya. Oke. Ini ada transaksi nih di Oh, iya, e-commerce iya. gitu ya. Nah kita bantu blokir. Ya. Nah bisa kasih OTP-nya nggak gitu. Itu. Ada yang dikirim sesuatu di. Jadi dibikin panik juga kadang Dibikin kitanya ya. Iya. Selain dibikin tadi seneng dengan too good to be true, kita juga psikisnya dimainin dengan dibikin panik. Nah sebenarnya dari BCA-nya sendiri itu memang suka atau bisa menanyakan hal tersebut nggak sih Bu ke nasabah? BCA tidak pernah menghubungi nasabah untuk meminta data-data pribadi perbankan. Jadi Good Friends perlu ingat itu. Iya, nah berarti kalau ada yang nanya bukan dari BCA dan bukan resmi, artinya kita harus tolak. Jangan pernah dikasih sikat giginya tadi ya. Alias data-data Jangan pribadi. berbagi sikat gigi. Berbagi Aduh. sikat gigi ya. Pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini tuh Supaya gampang. supaya gampang betul analoginya ya. Oh ada analogi satu lagi. Apa tuh Mbak? Begitu, jadi analoginya odol atau toothpaste. Oke. Kalau begitu kita keluarin, kan susah dimasukin lagi ya. Ya. Jadi jangan sampai Oh, kemudian iya. kita ngasih informasi terlalu banyak. Oh, Karena oke. begitu kita mengeluarkan Nggak bisa odol masukin. dibanding itu nggak bisa kita masukin lagi. Oke. Jadi jangan sampai data kita juga kita kasih terlalu Toothpaste. banyak. Oke, odol. Oke. Jadi Oke. odol dan Sikat sikat gigi. gigi. Oke. Ini saya belajar. Oke, itu Belajar banyak hari ini. Setiap pagi nih kita kebetulan ketemu sama odol sama sikat gigi. Good Friends. Selalu ingat tuh tiap pagi berarti kita ya. Dengan analogi. Jangan keluarkan odol banyak-banyak ya. Keluarin odol, Secukupnya. jangan kasih data, jangan kasih data. Begitu lagi sikat gigi, jangan kasih data gitu ya. Nah, tapi kan ngomongin tentang kalau misalnya tadi Mbak Nana memberikan analogi yang sangat mudah dimengerti gitu karena kehidupannya sehari-hari gitu ya. Edukasi yang sebenarnya pengen mudah dimengerti tapi kredibel juga nih Mbak Nana. Kita tuh sebagai anak muda carinya kemana? Di tengah badai informasi yang bisa setiap detik kita dapatnya tuh banyak banget informasi kan. Iya. Cara untuk mencarinya tuh di tempat yang seperti apa sih? Dan ini juga memang salah satu bentuk literasi digital itu bukan hanya bagaimana kita menjaga data-data pribadi kita, tapi bagaimana kita memilih dan memilah informasi. Itu menurutku memang sesuatu yang harus terus-menerus diusahakan dan jadi tantangan bukan hanya generasi muda, tapi juga generasi yang lebih tua begitu ya, yang terkadang lebih sulit buat mereka. Tapi pada prinsipnya memang kita harus berada di mana orang berada. Dan sekarang data dari Kominfo di 2021, 73% orang mencari informasi dari media sosial. Rujukan mereka dari media sosial. Mengalahkan semua sumber rujukan yang lain. Apakah televisi, apakah media cetak, atau radio. Memang Padahal kondisinya sekarang nyarinya di media Bisa sosial. dipercaya nggak itu yang masalah? Nah, kemudian di situ, dan kalau kita bicara spesifik anak muda, 78% menghabiskan lebih dari 2 jam sehari untuk berselancar di media sosial. Ya, Jadi mereka ya dunianya di sana, interaksinya di sana, sementara kejahatan terbesarnya juga ada di sana. Jadi itu yang kemudian membuat kemampuan kita untuk bisa memilih dan memilah informasi menjadi sangat krusial menurutku. Dan itu bagian yang apa namanya ya, mungkin perlu ada keterlibatan. Menurutku hari-hari ini ketika kita banyak berinteraksi dan butuh engagement untuk anak muda juga bisa terlibat, informasinya memang tidak lagi bisa searah. Karena penting agar ini tidak hanya sekedar jadi slogan. Apakah slogan pemerintah, apa slogan dari pihak tertentu, ayo jangan bagi data pribadi. Nggak akan nggak nyampe. Harus ada keterlibatan. Apakah misalnya dengan melibatkan mereka lewat kampanye kesadaran data pribadi, mengajak mereka juga untuk mengeluarkan tips-tips pribadi, atau melibatkan mereka dalam bentuk apakah kompetisi atau kontes, atau melibatkan anak mudanya bahkan menjadi fasilitator dalam diskusi atau workshop di sekolah atau komunitas mereka, sehingga membiasakan mereka membicarakan isu ini dengan orang lain. Oke. Jadi kuncinya di keterlibatan, harus antara anak muda dengan anak muda yang lain. Karena ketika mereka sudah merasa ini isu mereka, mereka akan sangat passionate kok bicara itu. Kita melihat sekarang anak muda passionate bicara soal mental health,
health, bicara soal krisis iklim, yang kita anggap mereka nggak peduli soal hal-hal yang kayaknya berat, mereka sangat kencang bicara polusi udara, kesetaraan gender, karena mereka merasa terlibat. Jadi bagaimana sekarang kita melibatkan anak muda agar merasa ini memang isu, karena memang sekali lagi ya ini isunya mereka, orang mereka hidupnya di dunia digital kok, tidak bisa hanya searah itu sih. Tapi supaya tidak lost nih Mbak, pengalaman Mbak Nana sendiri mencari informasi kan, Mbak Nana juga saya yakin sering baca dan lain sebagainya, memilahnya itu tadi kan, kalau memilah dan juga memilih itu apa sih yang harus diperhatikan? Maksudnya apakah dari memang akunnya harus resmi, apakah kemudian centang biru, biru gitu. Tapi jangan salah, sekarang pun ada akun yang centang birunya enggak itu loh. Jadi pura-puranya centang biru. Ada gambar, buat gambar. Gambar. Awas modus, aku pernah ngomongin di musyawarah. BCA juga seperti itu diwanti-wanti. Jadi seolah-olah akun BCA ada centang biru, padahal centang birunya cuma kayak gambar gitu. Gambar bukan dari sononya. Sekarang penipunya makin canggih. Jadi kita harus lebih canggih dari penipu-penipu. Jadi harus benar-benar diliatin gitu Mbak Nana ya. Ya memang harus cek dan recheck. Menurut memang harus betul-betul. Gue baru tahu yang ini. Masih resmi. Berarti ada blow on ini. Betul. Nah kalau dari BCA sendiri ada nggak? Kalau misalnya Good Friends nih yang masih muda-muda mau nyari informasi yang resmi gitu, itu kemana sih Bu Lili? Iya, Good Friends semua kalau informasi resmi BCA adanya di BCA.co.id. Jadi www.bca.co.id, hashtagnya awas modus nih. Kalau mau cari informasi tentang modus-modus bagaimana penipuan gitu ya terjadi, nah itu bisa belajar dari situ. Nah banyak sekali informasi Good Friends jangan mudah tertipu oleh akun-akun tadi kata Mbak Nana kan banyak sekali yang palsu. Nah sepanjang tahun 2022 kami mencatatkan kami melakukan take down belasan ribu akun palsu dari sosial media, termasuk aplikasi palsu, termasuk website palsu. Iya Pak, jadi belasan ribu gitu ya. Nah jangan sampai Good Friends tertipu. Ada akun resmi BCA sosial media. Kalau misalnya ragu-ragu, telepon ke call center kami 1508 3 kali, atau ada juga akun X, akun Instagram, ataupun WhatsApp resmi. Semuanya bisa dilihat di www.bca.co.id. Dan kalau nggak salah juga udah ada aplikasinya Halo BCA. Ada aplikasi Halo BCA. Nah, tapi jangan lupa download dari store yang resmi. Yang resmi. Yang benar gitu. Dan downloadnya jangan pakai free wifi. Iya. Tapi semakin banyak kita ngasih tips semakin harusnya ya kan. Karena ya itu semakin canggih. Jadi kita juga pertahanannya harus semakin kuat. Betul. Ilmu bela dirinya tuh harus naik terus. Harus belajar karate ya. Kayaknya cocok. Cocok nih Mbak Nana. Aku pencitraan ilmunya gitu ya. Tapi kalau ngomongin tentang ilmu bela diri, ini menarik juga Pak Ono sering berbagi tips atau hal mengenai cybercrime ya. Sebenarnya yang paling banyak ditanyain sama audiens atau teman-teman ketika ketemu sama Pak Ono itu tentang apa sih dari pencurian data ini? Intinya kalau mereka sih minta tolong saya sebagai ini sih, pembunuh bayaran. Kayak kita eksekutor. Iya, soalnya kan mereka yang udah ketipu. Ini udah kejadian, rata-rata mereka akan ngomongin saya karena udah kejadian. Terus minta tolong duitnya dibalikin segala macam. Nah, itu udah posisi saya udah susah karena itu harusnya polisi. Cuman sebelum sampai ke situ, nih pas udah ngeliat kayak gini, ini kayaknya mereka nggak ngerjain PR sebelum saya situ. Jadi kayak tadi yang Mbak Nana bilang, mereka mungkin analisanya segala macam. Mungkin bisa kalau mau transfer duit, ini kebanyakan ditipu udah gitu transfer duit kan. Ada. Tolong cek di cekrekening.id. Itu yang bikin dari Kominfo ya Pak. Iya. Yang bikin Kominfo. Jadi teman-teman yang udah ketipu, udah gitu dia catat rekening yang dia kasih ke Kominfo. Jadi tolong dicek itu, kalau rekening yang ada di situ, berarti itu penipu. Jangan transfer. Telepon juga ada Pak. Telepon juga, iya. Kita dibawa. Jadi rekening terus ada telepon. Iya. Berarti nomor telepon yang tukang nipunya ada juga di situ. Bisa dilaporkan juga. Bu Lili tahu juga dia. Iya kan? Jadi ada rekening, ada nomor telepon ternyata. Terus satu lagi komunitas pada bikin internetsehat.id. Itu ada bentuknya buku apa segala macam buat pembelajaran orang-orang supaya kita pakai internet dengan aman dan nyaman dan sebagainya, ada. Bisa diambil di situ sih. Oke. Itu. Jadi itu yang cukup lumayan banyak ditanyakan juga, tapi sekaligus juga Pak Ono juga ngasih tips ke teman-teman gitu. Cuman kalau ke saya pribadi langsung kebanyakan lebih berat dari itu. Lebih berat ya. Misalnya Pak, saya pengen jadi ahli cyber security, nah itu itu langsung nanya ke Pak Ono ya. Ya, itu susah lah diterangin. Mati. Dia episode berikutnya Pak Ono. Kalau Mbak Nana ini sebagai yang sering ketemu sama banyak orang juga gitu, ketemu public figure dan mungkin bersama dengan lingkungannya Mbak Nana.
suka ngasih tips-tips gitu nggak sih ke misalnya lingkungan sekitar gitu, atau ada yang cerita Mbak Nana ini gimana nih? Yang curhat banyak banget, yang curhat, dan ada orang-orang terdekatku tuh yang kemudian datanya rekeningnya dicuri, kemudian dan datanya dicuri dan sebagainya, dan yang curhat masuk ke DM minta dibayarin utangnya, atau yang terlibat pinjol dan sebagainya, itu banyak banget gitu, banyak banget. Sebetulnya prinsipnya kalau untuk berbagi gitu, yang pertama yang tadi Pak Ono bilang, pokoknya kalau terlalu indah di awal harus curiga. Jadi yang too good to be true itu harus dicurigain. Kalau ada iming-iming dapat ratusan juta, dapat mobil, dapat apa gitu ya, dengan syarat kemudian harus memasukkan sesuatu, atau kalau misalnya mau dapat pinjaman yang cepat tanpa ini, nggak ada bunga apa dan sebagainya. Investasi duitnya bisa balik berlipat kali, itu banyak banget. Kalau yang nggak masuk akal itu pasti udah bohongan, itu yang pertama. Terus yang kedua menurutku memang kita harus menghapus data-data sensitif yang ada di HP, terutama yang udah lewat sih. Kayak misalnya screen capturean transaksi, atau kayak misalnya password, data-data password lama kadang suka masih disimpan, bahkan kayak gitu. gambar-gambar mantan dihapus aja, itu foto-foto mantan. Udah nggak perlu itu. Analoginya gitu, ngapain lagi nyimpen mantan? Hapusin lu, move on gitu. Ya kan, jadi kayak misalnya rekam medis. Kayak misalnya riwayat obat dan sebagainya, itu tuh hal-hal sensitif yang sebetulnya nggak, yang bisa berpotensi sebetulnya itu digunakan gitu oleh para penjahat cyber ini. Itu yang kedua. Terus yang ketiga menurutku memang kita harus membatasi apa yang kita bagi di media sosial sih. Terkadang saking excitednya pas lagi jalan-jalan ke Singapura mau nonton Coldplay, lu pasang deh tuh pasport lu sama tiket penerbangan lu gitu kan, on the way gitu kan. Biasanya kan suka gitu kan, Bali here I come gitu, terus dimasukin deh tuh data-data sampai nomor pasport lah, nomor apa. Walaupun lu excited, walaupun lu mau pamer, karena kan memang sosial media memfasilitasi rasa pamer kita ya, tapi dikurang-kurangin lah itu. Termasuk kayak itu kan, misalnya bahkan nama ibu kandung, itu kan sesuatu yang nggak boleh di-share, karena kan biasanya bank kan kalau nanya kan nama ibu kandung siapa gitu kan, atau sekolah SD lu di mana gitu. Itu tuh data-data pribadi yang nggak usah kita share, karena ya itu berpotensi untuk kemudian digunakan untuk mengetahui atau membuka ini kita gitu. Terus yang tadi dibilang Bu Lili sih, passwordnya yang kreatif nape? Lu boomer banget, passwordnya 1, 2, 3, sampai 8 gitu ya. Passwordnya dibikin yang kreatif gitu. Sama kalau setiap kali ada tawaran untuk two-way verification selalu pakai. Two-way verification. Iya kan, kayak misalnya kalau WhatsApp kita mau masuk harus ada ininya, harus ada ininya. Kalau dianggap repot ya memang nggak apa-apa, itu repot yang perlu daripada lu kerepotan belakangan. Lebih repot lagi yang itu mah. Lebih repot lagi. Jadi itu passwordnya dibuat variatif, bisa lah kreatif, Gen Z gitu ya, masa kagak kreatif lu. Terus yang kedua adalah setiap kali ada tawaran two-way verification selalu pakai, itu sih. Selalu pakai ya. Nah berarti artinya dari kitanya sendiri yang menjaga tadi ya, data rahasianya. Nah untuk nasabah sendiri nih Bu Lili, peran nasabah sendiri untuk menjaga data pribadinya teman-teman nih. Kan tadi dari banknya sudah nih. Seperti apa sih peran nasabah yang diharapkan sama Bu Lili dan juga BCA? Dari BCA kita sudah melakukan banyak hal ya Pak Nil dan Pak Ono, Pak Nana dan Good Friends semua. Kita sudah melakukan pengamanan berlapis gitu ya. Nah dari nasabah kita harapkan juga lebih melihatlah bagaimana habit yang dilakukan sehari-hari di dunia digital ini, jangan sampai dari habit yang ada itu menjadi celah gitu ya, bahwa mereka memberikan data pribadi dengan mudah gitu kan, mereka tertipu oleh social engineering gitu ya, dan device-nya perlu diamankan. Jadi bagaimana device-nya perlu selalu diupdate gitu ya, kalau perlu menggunakan antivirus gitu ya, dan pada saat mau bertransaksi kalau bisa jangan menggunakan free wifi. Kalau memang kita tidak ada pilihan, kalau saat kita mau melakukan transaksi perbankan hanya ada free wifi, kalau perlu kita menggunakan VPN yang apa, yang terpercaya dan berbayar. Sekali lagi jangan cari yang instan, yang gratisan gitu ya. Balik lagi seperti itu sih kira-kira. Jadi perlu kedua belah pihak nih Pak. Betul. Peran dari gitu. Good Friends sebagai nasabah dan juga pemilik rekening juga sangat harus bertanggung jawab gitu ya. Nah, Good Friends, banyak banget sebenarnya tips dan juga ilmu yang kita dapatkan di kesempatan Tech Talk kali ini. Tapi sebenarnya itu kan menjadi sebuah ilmu untuk kita sendiri yang sebenarnya kalau kita share ke sekitar itu bisa quote-unquote bisa menyelamatkan atau menolong orang juga di sekitar kita. Karena kalau saya boleh cerita nih, saya tuh tahu sebenarnya misalnya rumusnya atau tipsnya. Tapi saya tuh kayak
gitu, nggak mau share ini ke keluarga, sampai akhirnya orang rumah yang nanya sendiri, Dek, misalnya ini aku dapat WhatsApp nih, boleh diklik apa enggak gitu. Padahal sebenarnya kan kita bisa mengedukasi. Nah itu mungkin menjadi PR juga, atau mungkin menjadi sesuatu yang pengen kita sampaikan sama teman-teman, bahwa gimana sih supaya kita tuh mau untuk berbagi edukasi. Dari Mbak Nana nih, anak-anak muda, bagaimana mengempower anak-anak muda yang sebenarnya paham secara tips gitu, tapi gimana caranya supaya mau berbagi tips itu atau edukasi tersebut ke lingkungan sekitar? Menurutku sebetulnya kalau anak muda cenderung akan lebih, menurutku pertama anak muda itu sebetulnya pada prinsipnya tuh mereka selalu belajar, dan yang kedua suka berbagi. Jadi mereka tuh selalu senang berbagi cerita-cerita yang beredar. Itu prinsipnya menurutku sebetulnya anak muda dibandingkan dengan yang lain begitu. Dorongan motivasinya apakah untuk memang berbagi kebaikan, atau untuk menunjukkan mereka tahu, atau supaya nggak FOMO, atau apapun motivasinya. Tapi pada prinsipnya itu sebetulnya mereka ada kesenangan berbagi, plus juga platform yang mereka hidupi atau yang mereka geluti sehari-hari itu memang memungkinkan untuk berbagi. Tombol share itu kan sesuatu yang memang sehari-hari mereka lakukan gitu. Jadi pada prinsipnya tuh seperti itu. Memang kuncinya adalah bagaimana membuat informasi itu shareable. Jadi itu juga tantangan, dan sebetulnya bisa dilakukan oleh berbagai pihak, tidak hanya media. Yang misalnya dilakukan oleh BCA begitu ya, membuat infografis yang menarik, atau membuat analogi perumpamaan yang mudah dimengerti begitu ya, yang sehingga membuat orang memang mau membagikan itu ke yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua menurutku memang cerita-cerita humanis yang menyentuh, karena orang akan bisa relate dengan itu. Cerita tentang seorang ibu pedagang pasar yang menabung bertahun-tahun supaya bisa haji, untuk bisa bayar haji gitu, terus tiba-tiba uangnya dicuri. Itu kan banyak banget cerita-cerita kayak gitu. Yang cerita-cerita humanis yang menyentuh, yang menurutku bisa jadi trigger orang untuk hey, ini terjadi pada orang ini, mungkin terjadi pada kamu loh. Kadang tuh orang merasanya itu kejadian pada orang, gue nggak akan mungkin, gue sih aman. Seringnya gitu, gue sih nggak akan mungkin. Jadi sering merasa dirinya nggak akan mungkin menjadi korban gitu. Jadi pengemasan, kemudian bagaimana itu bisa dekat ke keseharian orang, menurutku itu juga jadi kunci sehingga orang mau terus-menerus berbagi informasi yang penting ini. Wow, oke. Jadi nggak berhenti sampai di kita. Informasi bahwa pentingnya menjaga kerahasiaan data pribadi, dan juga jangan sampai dicuri. Lebih tepatnya lagi, kita jangan pernah ngasih celah gitu ya sama cyberkriminal. Ya kan? Oke, menarik sekali obrolan kita di kesempatan kali ini di Tech Talk ya. Yang jelas banyak informasi yang bisa kita dapatkan. Nah, tapi sebelum kita berada di penghujung acara, kita mau dengerin dulu nih kira-kira atau ajakan dari bintang tamu kita yang sangat spesial kali ini untuk sama-sama nih yang lagi nonton kita, netizen di luar sana. Ada puluhan juta nih Pak Ono yang nonton kita kebetulan. Banyak banget ya. Luar biasa ya. Kita ajak mereka yuk untuk sama-sama jaga data pribadi. Mulai dari Pak Ono, nanti kemudian Bu Lili, dan juga Mbak Nana. Silakan Pak Ono. Good friends, mari kita jaga data pribadi kita. Jangan share sembarangan, karena itu adalah nyawa kita di dunia cyber. Semoga kita semua aman, sehat, dan lancar. Amin. Ya. Keren banget. Dari Bu Lili, silakan Bu. Ya, good friends semua, data pribadimu adalah milik pribadimu. Adalah sesuatu yang bersifat rahasia, jangan sembarang di-share, karena cyber security adalah tanggung jawab kita bersama. Bukan hanya tanggung jawab BCA, tapi juga tanggung jawab nasabah semua. Tanggung jawab kita semua ya, tanggung jawab masing-masing, tanggung jawab good friends juga. Terakhir dari Mbak Nana, silakan untuk menutup obrolan kita di kesempatan kali ini. Aduh, langsung pressure deh kalau sama kata Najwa gitu ya. Mungkin mengeko apa ini disampaikan Bu Lili dan Pak Ono ya. Kita tuh sekarang hidup di dunia digital dan kemudian dunia nyata. Dan seharusnya standar yang sama kita terapkan juga di dua-duanya. Jangan sampai standar di dunia digital jauh lebih rendah dibandingkan dengan standar di dunia nyata gitu. Itu berlaku untuk semua hal. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Walaupun nggak kelihatan mukanya, akun itu tuh juga manusia yang punya harapan, punya cita-cita, punya keluarga. Lu kalau ketemu orang langsung nggak mungkin tuh lu bilang, jelek banget KW ya barang lu. Nggak mungkin. Tapi di dunia, jadi berarti standar yang sama. Di dunia digital lu juga nggak boleh semena-mena pada orang. Itu misalnya satu hal. Bagaimana cara kita menjaga barang kita di dunia nyata? Kita sebelum keluar rumah, kita kunci kamar, kita slot, kita kunci pagar. Kalau mobil kita kasih stang, motor kita taruh ruang tengah, iya kan? Karena kita menjaga barang kita
standar yang sama harusnya juga kalian lakukan, good friends, untuk menjaga aset kita di dunia maya. Harus digembok, gemboknya harus 2. Kalau pegang kunci jangan ditaruh sembarangan. Lu kagak mungkin kan lu naruh dompet sembarangan. Betul. Nggak, jangan juga taruh data pribadi sembarangan. Standar yang sama harus kita berlakukan baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Karena sekali lagi kecanggihan teknologi bisa terus meningkat. Tapi keamanan digital akan tergantung pada kebijaksanaan penggunanya. Jadi mari bijaksana. Itu mungkin. Luar biasa sekali, boleh kasih tepuk tangan untuk para yang ada di studio ini. Terima kasih banyak. Kita udah ada di penghujung Tech Talk di kesempatan kali ini. Untuk tamu-tamu kita yang luar biasa, saya mengucapkan terima kasih untuk Pak Ono, terima kasih banyak. Terima kasih untuk Bu Lili, terima kasih juga untuk Mbak Nana atas waktu dan juga ilmu yang sudah kita bagikan untuk Good Friends. Kalau gitu Good Friends, sampai di sini dulu obrolan kita mengenai data pribadimu jangan sampai dicuri. Kita akan ketemu lagi di Tech Talk episode berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.